Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, kali ini di tangan gue udah ada Lenovo Legion Go. Nah, Lenovo Legion Go ini adalah konsol handheld pertama dari Lenovo. Benernya seperti konsol handheld pada umumnya ya, misalnya kayak ROG Ally, terus Aya Neo. Desainnya tuh mirip-mirip lah ya. Tapi sedikit yang berbeda dari si Lenovo Legion Go ini adalah pengontrolnya yang bisa dilepas. Sama dia pakai spesifikasi yang nggak nanggung-nanggung nih, dia langsung pakai spek yang paling tinggi dari Z1, yaitu AMD Z1 Extreme. Nah, itu sekilas mengenai spesifikasinya. Langsung aja nih kita bahas impresi perdana kami mengenai Lenovo Legion Go. Di bagian desain, Lenovo Legion Go ini mengingatkan gue sama konsol gaming jadul, yaitu kayak PSP gitu ya. PSP tapi bukan yang Go, PSP biasa, yang mana itu layar, terus kanan kirinya ada controller gitu. Tapi memang saat ini sih semua desainnya mirip-mirip ya di pasaran, mau ROG Ally, Aya Neo, Steam Deck kayak gitu. Cuma kelihatan di sini si Lenovo Legion Go ini punya yang sedikit berbeda, yang mana itu kontrolernya yang disebut dengan nama True Strike itu bisa dilepas. Ini sih sebenarnya mirip sama Nintendo Switch, cuma ini beda tentu fungsinya kan. Kalau Nintendo Switch itu memang pure konsol, tapi kalau misalnya Lenovo Legion Go ini adalah PC gaming handheld atau konsol gaming genggam gitu ya. Saat si pengontrolnya dilepas, yang paling bikin impresi gue menarik banget ini adalah di controller yang kanannya itu bisa dipakai sebagai mouse. Nah, selain itu juga dia ada dock tambahan buat naruh gitu, kayak biar jadi kayak mouse gitu ya. Itu saat diklik juga posisinya pas gitu ya, kayak klik kanan sama klik kirinya sesuai sama jari telunjuk sama jari tengah gitu. Tapi sebenarnya buat ngaktifin mode mouse ini nggak langsung asal copot pasang gitu aja, karena dia harus ngaktifin ke mode FPS gitu. Sebenarnya ini dibikin kayak gini sebenarnya kayaknya Lenovo tuh pengen para penggunanya yang buat pengen main game FPS kayak Valorant, CSGO, atau Apex Legends atau PUBG itu lebih nyaman, karena kan pakai controller tuh nggak senyaman pakai mouse gitu ya. Walaupun sebenarnya sih kita butuh keyboard juga tentunya kan. Tapi ya mungkin ini butuh pengujian lebih lanjut ya, karena kita cuma sekilas doang nih nyobain si Lenovo Legion Go-nya. Selain itu, di bagian desainnya juga dia punya bagian kanan tuh ada trackpad, yang mana ini ala-ala touchpad kayak laptop. Ini cukup ngebantu juga, walaupun emang layarnya juga udah responsif ya. Nah, cuma ada hal yang menurut gua mungkin perlu bisa ditambahin lah, jadi extended accessories nih. Saat kontrolernya dicopot, kan bagian kanan sama kirinya kita pegang tapi kayak nggak nyatu gitu ya. Itu agak terasa hampa gitu. Aksesoris tambahan buat ngehubungin dua-duanya biar jadi kayak stick PS gitu, itu bisa jadi nilai lebih ya. Itu mungkin agak sedikit saran aja sih buat Lenovo gitu ya. Nah, lanjut lagi nih buat kelengkapan portnya nih. Nah, dia di bagian atas itu dia punya speaker, micro SD card reader, ada thermal vent alias lubang ventilasi udara ya buat ngeluarin udara panas. Terus ada volume control, dia juga udah punya USB 4.0 yang dukung DisplayPort 1.4, terus juga ini udah ngedukung Power Delivery 3.0. Ada juga headphone jack, terus ada power button di bagian atasnya. Di bagian bawahnya dia punya dua lubang mikrofon maksudnya, sama port USB 4.0 yang sama juga mendukung DisplayPort sama Power Delivery juga, sama kayak bagian atas gitu. Jadi dia punya USB port ada atas bawah lah. Nah, sebenarnya di saat kita hands-on ini menariknya kita dipinjemin juga Lenovo Legion Glass. Ya walaupun belum coba main game ya, karena di sini belum diinstal game, tapi pada saat dipakai buat gua yang sering motion sickness gitu, mual-mual pada saat pakai VR ya ini berasa juga. Cuma sebagai gambaran, kalau kalian pakai kacamatanya ini rasanya cukup nyaman ya dipakai, nggak yang berat banget. Terus ini bisa bikin pengalaman yang berbeda sih kalau dipakai buat main game. Cuma emang kayaknya lebih asik nih, karena kan
si Lenovo Legion Go ini kan bisa dipegang di tangan, nggak kayak misalkan controller VR kayak PSVR yang kita ada layarnya gitu, kita nggak bisa keliling. Kalau ini mungkin karena dia portable bisa keliling, jadinya kita bisa ngikutin jalan. Semoga sih pada saat dicoba kita nggak motion sickness seperti itu. Itu sedikit gambaran, ada aksesorisnya juga nih. Nah, si aksesoris ini buat nyambungin ke Lenovo Legion Go itu nggak secara wireless tentunya ya, dia harus butuh USB juga, itu disambungin ke USB-C. Lanjut lagi kalau ngomongin layar nih. Kalau ngomongin layar, Lenovo Legion Go ini dia punya layar IPS yang udah ngedukung touchscreen di resolusi 2560 x 1600 pixel berukuran 8,8 inci dan udah ngedukung warna 87% DCI-P3 dengan refresh rate 144 Hz dan kecerahan sampai 500 nits. Nah, layar FPS-nya ini sebenarnya terbilang cukup baik ya buat nampilin konten, mungkin buat main game juga ini enak, terus juga buat nonton film. Nah, terlebih lagi nih, layarnya tuh bisa jadi kayak tablet ya. Pada saat kalian copotin si pengontrolnya kanan kiri, itu berasanya kayak tablet gitu. Terus juga dia punya penyangga di bagian belakangnya, yang mana ini bisa kalian manfaatin pada saat kalian pengen nonton film. Jadi kalian tinggal taruh aja si Lenovo Legion Go-nya, ya udah putar filmnya, kalian bisa sambil duduk atau kalian sambil rebahan juga bisa seperti itu. Nah, itu sedikit sekilas mengenai layarnya nih. Kalau buat bagian dapur pacunya, kayak yang udah gue sebut di awal, yaitu dia pakai AMD Ryzen 1 Z1 Extreme. Kalau kartu grafisnya alias GPU, si Lenovo Legion Go ini udah pakai GPU AMD yang berbasis arsitektur RDNA. Buat RAM-nya sendiri tuh dia pakai RAM LPDDR5X dengan kecepatan 7500 MHz dengan kapasitas 16 GB. Nah, kalau buat penyimpanannya sendiri dia pakai SSD PCIe Gen 4 sampai kapasitasnya 1 TB. Tapi dia juga seperti yang gue sebut di desain sebelumnya juga, dia tuh punya slot micro SD, jadi kalian bisa nambah penyimpanan buat nyimpen game. Nah, buat main game kita coba juga ada beberapa game ringan di sini. Kalau buat main game ringan tentunya hal climb racing kayak gitu udah tentu bisa jalan ya. Terus buat main game drag mobil yang ini bisa jalan ya. Tapi kalau buat nyoba main game-game berat kayak GTA 5 atau bahkan RDR 2 gitu butuh penyesuaian lebih lanjut. Mungkin kita bisa nanti ada reviewnya ya. Tapi yang perlu ditandain adalah pada saat kita pakai kan kita coba juga browsing terus juga buka video. Nah, itu nggak ada lag sama sekali ya. Terasa kayak kita main pakai PC biasa aja gitu ya. Layarnya tuh kan udah responsif, jadi nyaman gitu dipakai, tidak ada lag. Terus sekilas aja buat masalah performanya ya. Nah, lanjut ke bagian baterai, dia ini punya baterai kapasitas 49,2 Wh yang mendukung rapid charge versi 4. Itu dia buat baterainya ya. Nah, buat sistem operasinya sendiri dia udah pakai Windows 11. Karena tadi udah gue sebutin dia bisa dijadiin mouse controller di bagian kanan, dia juga nyediain mode battle station yang mana bikin si Legion Go-nya nih jadi ala-ala kayak PC ya kalau dihubungin sama perangkat eksternal. Selain itu ada juga software Legion Space alias ini software buat ngelola game-game kalian yang ada di Lenovo Legion Go. Jadi misalnya kalian punya game-game yang diinstal, jadi tinggal buka aja di situ. Jadi ya one stop kayak bukan one stop entertainment sih ya. Ini kayak kalian tinggal lebih gampang aja sih buat buka game. Jadi nggak usah perlu nyari-nyari lagi, tinggal buka Lenovo Legion Space, terus ada settingannya, tinggal dipakai settingan terbaiknya. Itu mengenai softwarenya. Secara keseluruhan Lenovo Legion Go ini emang ngasih pengalaman yang berbeda dibandingin sama pesaing-pesaingnya. Salah satunya yang paling menarik adalah pengontrolnya bisa dilepas sama mode FPS. Secara spesifikasi emang mirip-mirip juga sih sama pesaingnya. Dia pakai AMD Ryzen Z1 Extreme, tapi mungkin ada penyesuaian dari software. Itu butuh pengujian lebih lanjut dari tim Telset. Mungkin nanti kita bisa share juga kalau udah ada unit reviewnya. Lenovo Legion Go juga di Indonesia udah mulai dijual nih secara online maupun offline dengan harga mulai dari 13,499 juta rupiah di Indonesia. Oke sob, itu dia mengenai hands-on Lenovo Legion Go. Semoga informasi ini bisa ngasih gambaran sekilas mengenai Lenovo Legion Go. Gue Yaki dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!